Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, bagaimana kalian kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, keluarganya, dan terutama kami sebagai pengajar minta didoakan oleh kalian, kita semua selalu ada dalam kesehatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan tausiah seperti yang sudah disampaikan para ustadz dan ustazah beberapa minggu yang lalu, alangkah baiknya kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan awali dengan qiraatul Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata wa rak'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, qiraatul Quran sudah kita baca secara bersama-sama. Mudah-mudahan yang dipimpin oleh Bapak sendiri dan diikutin oleh kalian di rumahnya masing-masing, kita mendapatkan syafaat dan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di kehidupan di dunia maupun kelak nanti di kehidupan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini Bapak akan membahas tentang masalah musibah. Musibah saat ini yang terjadi khususnya di Indonesia, di negeri dan negara yang sangat kita cintai ini, kenapa
terjadi sebuah musibah, ini merupakan suatu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu entah yang bisa merugikan diri kita sendiri ataupun mungkin bisa merugikan orang lain. Kerugian yang dimiliki oleh kita sendiri ya otomatis akan menanamkan suatu dosa, dan ketika kita merugikan orang lain otomatis akan berlinang air mata ataupun kesedihan yang muncul ketika orang lain dirasakan kepedihan olehnya. Oleh sebab itulah tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala menurunkan entah itu musibah dalam bentuk ujian, entah itu musibah dalam bentuk peringatan, entah itu musibah dalam bentuk teguran, ataupun yang tidak pernah kita inginkan adalah musibah dalam bentuk siksaan. Anak-anak sekalian, ketika kita dihadapkan kepada musibah itu sendiri, karena kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman dan yakin musibah itu atas ridhonya Allah, dan tatkala kita pun ingin keluar dari musibah itu, otomatis kita pun harus selalu taqarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi, syaratnya adalah dua. Yang pertama amanu, yang kedua wattaqau. Amanu adalah orang yang beriman, wattaqau adalah orang yang bertakwa. Jadi ketika orang yang beriman dan orang yang bertakwa bermukim dalam suatu tempat, insya Allah keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi akan terjadi. Nah, kalau kita cermati saat ini, kenapa yang namanya virus corona belum kunjung berakhir khususnya di Indonesia? Ini mungkin barangkali di antara kita sebagai orang mukmin, orang yang bertakwa, selalu melakukan maksiat dan dosa, khusus untuk diri kita sendiri ataupun dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, ketika kita memahami musibah ini, bagi orang mukmin, orang yang beriman, dalam satu sisi kita harus bahagia, tapi dalam satu sisi lain pun penuh dengan penderitaan. Berapa banyak orang yang syariatnya meninggal dengan COVID, berapa banyak orang yang jatuh miskin, berapa banyak orang yang kelaparan, dan berapa banyak juga orang yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, dalam satu sisi yang positif adalah kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika diuji suatu musibah, kita jangan pernah jauh dari Allah. Bahkan yang paling salah adalah kita meninggalkan Allah. Justru ketika Allah menurunkan suatu ujian, ketika Allah menurunkan suatu musibah, maka pada saat itu pun kita harus semakin dekat dengannya. Mungkin kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan membawa dulu orang lain, jangan membawa dulu negara lain dan lain sebagainya. Mungkin kita pun pernah merasakan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, entah ujiannya kita kehilangan orang yang kita cintai, entah misalkan kita kehilangan harta benda yang sangat kita sayangi, itu merupakan suatu musibah. Kita sedih, pasti. Kita menyesali, iya. Kenapa? Itu manusiawi. Tapi kalau misalkan kita kembalikan kepada yang punyanya, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya kita jangan bersedih secara berkepanjangan, karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Baqarah dijelaskan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa basyyiris sabirin allazina idza asabathum musibah. Nah, ini yang paling penting konsep dalam diri kita adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika
sesuatu menghampiri kepada kita, terutama adalah sesuatu kepedihan, maka kita kembalikan kepada konsep dalam ajaran Islam apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah memiliki apapun juga. Semua yang kita miliki merupakan amanah dari Allah. Semua yang kita rasakan saat ini, entah itu kenikmatan ataupun penderitaan, semuanya sudah dimiliki, bahkan diatur oleh Allah. Kalau misalkan semua yang dicabut oleh Allah, tidak ada satupun kekuatan yang ada dalam diri kita untuk menghalang-halanginya. Oleh sebab itulah anak-anakku sekalian yang selalu Bapak banggakan dan mudah-mudahan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah musibah yang terjadi saat ini, khususnya dengan datangnya virus COVID-19, harus dijadikan sebagai sarana untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, perlu kita pahami bahwa sebelum datang COVID-19, mungkin kehidupan kita, tata cara kehidupan kita jauh dari Islami. Makanya Allah menegur. Kenapa Allah menegur? Karena Allah cinta. Kenapa Allah cinta? Karena Allah ingin disebut namanya. Ketika Allah disebut namanya, betapa sangat luar biasanya Allah mencintainya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat umat yang sangat dicintainya melakukan kemaksiatan, maka pada saat itu pun Allah sangat murka. Kenapa sangat murka? Menyayangkan. Apalagi kita sebagai umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mungkin berbeda dengan nabi-nabi dan umat yang lainnya. Umat kita selalu dispesialkan, umatnya Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Sebagai buktinya, ketika umat Nabi terdahulu tidak mau mengikuti ajarannya, azab pun langsung datang. Tapi untuk saat ini, sudah berapa banyak dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin, kaum muslimat yang secara administrasi adalah orang Islam, tetapi perilakunya tidak Islami. Ternyata dosa dan maksiat yang jauh lebih besar ketimbang umat-umat terdahulu. Oleh sebab itulah kita harus bersyukur kepada Allah. Dan dengan adanya musibah ini, jadikanlah sebagai sarana untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita pun selalu sabar, karena sabar itu tidak ada batasnya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Anak sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, setelah kalian mendengarkan ceramah dari saya pribadi, untuk tugas selanjutnya adalah silakan kalian melaksanakan sholat duha minimal 4 rakaat. Setelah itu tugasnya adalah meresumi kegiatan yang sudah dilakukan saat ini, mulai dari qiraatul Quran, kemudian mendengarkan ceramah dan sholat duha. Itu saja mungkin rangkaian yang sudah kita laksanakan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.